Halo Kak, kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, video kali ini kita akan membahas resum yang ke-15. Kira-kira ada apa aja di resum 15 ini? Mari kita cek. Oke, di sini saya punya pertanyaan ya Kak ya, yang sudah ada jawabannya. Nanti kita bahas. Oke, seorang remaja perempuan berusia 13 tahun datang ke bidan diantar ibunya, mengeluh setiap menstruasi itu terasa sakit di perut bagian bawah. Kemudian bidan memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi wanita. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan di atas? A. Komunikasi intrapersonal. B. Komunikasi interpersonal. C. Komunikasi massa. D. Komunikasi nonverbal. Atau E. Komunikasi verbal. Nah, di sini saya memberi tanda B, jawabannya komunikasi interpersonal. Kenapa? Karena interpersonal di sini itu merupakan pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi di antara dua orang. Jadi remaja tersebut datang untuk konseling, bertanya-tanya kepada bidannya, kemudian mengeluhkan apa yang dia rasakan. Kemudian bidan tersebut memberikan pendidikan, memberikan konseling, memberikan informasi, kemudian pendapat. Kamu itu sebaiknya gini, Dek. Kamu itu sebaiknya gini, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk intrapersonal itu lebih komunikasi yang pada diri sendiri. Seperti kok saya tadi kayak gini, kok saya tadi kayak gini, seperti itu. Komunikasi massa itu komunikasi yang menggunakan alat, entah dia itu baliho, radio, seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal itu komunikasi yang hanya menggunakan isyarat. Kemudian komunikasi verbal ini lebih ke komunikasi yang secara umum. Jadi menggunakan kata-kata, tapi dia hanya menjelaskan komunikasi yang menggunakan kata-kata, tapi tidak menyebutkan tujuannya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, seorang bidan puskesmas diundang sebagai pembicara penyuluhan pada ibu hamil. Bidan tersebut memberikan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan dalam memberikan penyuluhan? A. Komunikasi kelompok. B. Komunikasi interpersonal. C. Komunikasi intrapersonal. Atau D. Komunikasi antar kelompok. Nah, di sini saya tandai itu komunikasi kelompok ya Kak. Sudah jelas di sini bahwa bidannya itu memberikan penyuluhan kepada suatu kelompok ibu hamil. Ya, interpersonal tadi antara dua memberikan pertukaran ide. Kemudian intrapersonal ke diri sendiri, antar kelompok itu antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini dia untuk jenis komunikasi itu ternyata ada dua, yang verbal sama non-verbal. Kemudian kalau bentuk komunikasi itu ada komunikasi pribadi, kelompok, dan komunikasi massa. Setelah itu komunikasi pribadi itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Ya. Nah, soal berikutnya, seorang perempuan berusia 22 tahun G1 P0A0, hamil 32 minggu datang ke PMB, mengeluh pada wajah itu terdapat flek-flek kehitaman. Hasil pemeriksaan tensi nadi, pernafasan, suhu normal ya. Ada linea nigra, TFU 28 cm, punggung kanan, preskep DJJ 130 kali per menit. Hormon apa yang menyebabkan pada keluhan tersebut? A. Prostaglandin, B. Oksitosin, C. MSH, D. FSH, atau E. LH. Oke. Nah, tadi udah tak tandain jawabannya itu yang MSH ya Kak ya. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, ibu hamil itu sering mengalami perubahan pada kulit, yaitu biasa dikatakan itu hiperpigmentasi. Jadi warna kulitnya itu bisa menjadi lebih gelap ya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena meningkatnya hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Nah, hiperpigmentasi itu biasa terjadi bukan pada muka aja, tetapi pada leher, payudara, perut, kemudian lipat paha, atau bahkan di aksila atau ketiak ya. Kalau pada muka kan biasa namanya itu apa? Kloasma gravidarum ya. Nah, kemudian, selain itu di perut biasa juga mengalami hiperpigmentasi, itu yang namanya linea nigra ya Kak, yang disebabkan oleh hormon MSH. Nah, ini dia untuk masing-masing fungsi dari hormon tersebut, meliputi yang ada pada saat entah itu kehamilan, persalinan, atau di nifas. Kalau prostaglandin itu menyebabkan kontraksi memetrium yang kuat pada dan mampu menyempitkan pembuluh darah, mengakibatkan iskemia, disintegrasi endometrium, perdarahan, dan nyeri.
Kemudian oksitosin mengirim sinyal ke rahim untuk kontraksi serta mengalirkan ASI pada ibu menyusui. Biasa prostaglandin dan oksitosin ini pada ibu bersalin mereka bekerja sama ya Kak ya untuk mengundang kontraksi, jadi menyebabkan kontraksi. Jadi penyebabnya kontraksi itu prostaglandin sama oksitosin. Kalau oksitosinnya itu mengirim sinyal, kalau prostaglandinnya itu mampu menegangkan perut. Jadi pembuluh darahnya itu menjadi sempit. Kemudian ada hormon FSH dan LH. Itu adalah mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur ovarium. Nah, fungsi lainnya, FSH ini sendiri menstimulasi pematangan folikel di ovarium. Hubungannya biasa sama kayak kita mens, seperti itu. Kemudian estrogen, menstimulasi penebalan endometrium serta mendorong perkembangan sekunder pada wanita. Kemudian LH atau luteinizing hormon, itu juga menstimulasi ovulasi. Kemudian progesteron, itu mempertahankan penebalan dinding endometrium. Soal berikutnya, seorang perempuan 27 tahun, G1 penol A0, hamil 32 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesanya itu keluhannya itu disertai dengan rasa gatal, kemudian rasa gatal tidak berbau, cairan yang keluar itu berwarna putih bening, kemudian hasil pemeriksaannya normal ya Kak ya, tidak ada tanda-tanda infeksi dan tidak ada tanda-tanda odem. Kemudian dipengaruhi oleh hormon apakah kasus tersebut? A. Peningkatan oksitosin, B. Peningkatan LH, C. Peningkatan prostaglandin, D. Peningkatan estrogen, atau E. Peningkatan progesteron. Nah, kira-kira ini jawabannya apa ya? Oh, udah tanda ini yang jawabannya yaitu peningkatan estrogen. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi selama kehamilan itu volume keputihan itu biasa cenderung lebih banyak karena peningkatan kadar hormon seperti hormon estrogen yang mengakibatkan aliran darah kemudian menjadi tambahan ke area leher rahim atau serviks. Jadi peningkatan aliran darah dan hormon kehamilan ini yang merangsang selaput lendir di vagina untuk memproduksi lebih banyak cairan. Ya, jadi hormon estrogen yang menyebabkan adanya keputihan ya Kak ya. Berikutnya kita ke asuhan ANC. Kira-kira asuhan ANC itu ada apa aja? Mari kita simak. Nah, ini untuk soalnya, seorang perempuan 27 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu menyatakan hamil pertama kali dengan usia kehamilan 4 bulan. Ini adalah kunjungan ANC yang pertama dan ia sering pusing berkunang-kunang. Bidan melakukan pemeriksaan ANC terfokus. Apakah data fokus dari pemeriksaan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Deteksi kelainan letak, B. Pemantauan adanya gemeli, C. Bagian terbawah janin masuk PAP, D. Deteksi adanya anemia kehamilan, atau E. Bagian janin di daerah fundus adalah kepala. Nah, di sini udah tak tandain jawabannya yang D ya Kak, deteksi adanya anemia kehamilan. Kenapa? Karena data fokusnya di sini ibunya itu mengalami pusing dan berkunang-kunang. Jadi harus diperiksa apakah ada anemia atau tidak. Diperiksa HB-nya ya, pemeriksaan penunjangnya. Oke. Nah, soal selanjutnya, Nyonya Z datang memeriksakan kehamilannya di antar suaminya tanggal 26 November 2011. Kehamilan yang pertama belum pernah abortus. HPAT 14 Mei 2011, Nyonya Z mengeluh mengalami rasa nyeri dan daerah lipatan paha akhir-akhir ini. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, janin presentasi kepala, DJJ 136 kali per menit teratur. Berdasarkan usia kehamilan Nyonya Z, maka fokus bidan pada kunjungan tersebut adalah A. Persiapan persalinan, B. Mendeteksi kelainan letak, C. Mendeteksi kehamilan ganda, D. Kewaspadaan terhadap hipertensi dalam kehamilan, E. Mendeteksi kondisi yang memerlukan persalinan di rumah sakit. Nah, ini sudah saya centang ya Kak, jawabannya itu yang D, itu kewaspadaan terhadap hipertensi dalam kehamilan. Nah, kenapa demikian? Nah, perkiraan usia kehamilan itu kalau misalnya dihitung, itu dia masuk 6 bulan atau trimester 2. Tujuannya itu mengenai tentang kewaspadaan khusus mengenai hipertensi, kemudian penapisan preeklamsi, kemudian perencanaan persalinan,
sama mendeteksi komplikasi-komplikasi. Kenapa dia nggak kelainan letak? Kalau kelainan letak kan usianya masih 27 minggu. Masih 6 bulan ya. Masih 6 bulan. Jadi pasti akan masih bisa berputar-putar. Begitupun dengan kehamilan ganda. Kalau kehamilan ganda, di situ sudah dikonfirmasi bahwa DJJ-nya itu 136 kali per menit. Jadi hanya satu ya Kak, DJJ-nya. Ya, jadi untuk jawabannya itu kewaspadaan terhadap hipertensi dalam kehamilan. Jadi mendeteksi adakah gejala atau tanda-tanda yang terjadi tentang hipertensi pada kehamilan Nyonya Z tersebut. Ya, oke. Kalau yang persiapan persalinan sama mendeteksi kondisi pemerlukan persalinan itu lebih ke trimester 3. Oke. Nah, seorang perempuan berusia 30 tahun G3P2A0, hamil 27 minggu datang ke Polindes, hasil nadi 80 kali per menit, TB 150, BB 60 kilo. Apakah tujuan palpasi abdominal yang tepat pada kasus tersebut? A. Letak janin. B. Presentasi kepala. C. Mengetahui kehamilan ganda. D. Mengetahui penurunan kepala janin. Atau E. Mengetahui kepala sudah masuk panggul. Nah, di sini kata kuncinya itu tujuannya palpasi itu apa? Nah, untuk usia kehamilan 27 minggu ini dia masuk di trimester ke-2. Kenapa dia kehamilan ganda? Kalau yang lainnya ini kayak letak janin karena usia kehamilan kan 27 minggu. Kali aja letak janinnya itu masih bisa berputar-putar. Jadi kita harus pantaunya itu di trimester 3. Begitupun dengan presentasi kepala di trimester 3. Kemudian yang penurunan kepala apalagi? Masih 27 minggu. Kecuali dia mungkin ya bayinya kecil, tapi kan di sini BB-nya 60 ya. Pasti yang nggak kedeteksi karena mungkin BB-nya ibunya itu masuk overweight. Kemudian kepala sudah masuk panggul atau belum? Nah, ini juga nggak ini karena ini masuk di TM3 ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, mengetahui ada kehamilan ganda atau tidak. Apalagi kalau ibunya sini gemuk, kita nggak tahu di dalamnya apakah kehamilannya itu tunggal atau ganda. Nah, ini saya punya penjelasan mengenai kunjungan di trimester 1 dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu, yaitu kontak pertama dengan dokter dengan melakukan screening kemungkinan adanya faktor resiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil. Termasuk di dalamnya itu pemeriksaan USG. Apabila saat K1 ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melaksanakan ANC sesuai standar, kemudian dirujuk ke dokter. Kemudian kunjungan kelima di trimester 3 itu dokter melakukan perencanaan persalinan, screening faktor resiko persalinan, termasuk pemeriksaan ultrasonografi atau USG dan rujukan terencana bila diperlukan ya. Nah, ini untuk fokus asuhannya tadi ya Kak. Untuk kalau misalnya dia kunjungan pertama di TM1, dia fokusnya itu tentang hubungan saling percaya antara dia dan bidan. Kemudian mendeteksi komplikasi apa yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian pencegahan deteksi dini seperti tetanus, neonatorium, anemia, zat besi, dan lain-lain. Kemudian men-screening faktor resiko. Setelah itu di TM2 yaitu kewaspadaan khusus mengenai hipertensi. Pengenalan komplikasi kehamilan dan pengobatan, kemudian penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi, dan saluran perkemihan. Kemudian yang TM3 itu mengenai palpasi abdominal, terus kelainan letak dan presentasi, kemudian pemantapan persalinan sama tanda-tanda persalinan ya. Nanti coba bisa kakak hafalkan untuk fokus asuhannya masing-masing trimester ini. Selanjutnya ini standar pelayanan antenatal terpadu minimal, yaitu ada 10T. Mulai dari timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, kemudian status gizi lila ya, kemudian tinggi fundus uteri, kemudian tentukan presentasi janin dan DJJ, screening status imunisasi tetanus dan diberikan, kemudian pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana, sama temu wicara.
Nah, ini juga mengenai gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit difteri. Nanti kakak bisa hafalkan ciri khasnya, yaitu ada membran keabu-abuan di tenggorokan ya. Kemudian selain itu, biasa pasiennya itu disertai sakit kepala. Kemudian ada kelenjar getah ke bening yang bengkak. Kemudian kesulitan menelan, sakit tenggorokan, menggigil dan demam, kemudian menggonggong batuk, suara serak, dan lain-lain. Oke. Oke Kak, saya kira untuk materi video kali ini sekian dulu ya. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.